Yuk Gadgeteer, selamat datang di studio baru K2G. Amin, amin aja dulu. Ini kita lagi di tempat temen gue nih. Anyway, ini 2023 udah mau selesai. Yep. Dan kita belum bikin video camera battle, camera comparison tahun ini. Sekalipun waktu itu sempat bikin, Tapi kita adjust formatnya ya. dia formatnya jadi bukan truly battle. Nah, kali ini adalah truly battle. Iya, jadi handphone ini merupakan handphone yang udah berdasarkan experience kami merepresentasikan kamera handphone flagship terbaik di tahun 2023 ini. Bentar dulu coy. Ini dari tadi ada orang nih di antara kita berdua nih, dan kita cuekin aja, kita nggak kenalin ke Gadgeteers. Nah, kita mau kenalin dulu, bro. Welcome to K2G. Mungkin kalian yang mainan Twitter atau sekarang sudah namanya jadi X, pasti kalian pernah lihat lah orang yang tweet dari orang yang satu ini, tapi mungkin kalian nggak tahu mukanya. Handle X lo apa namanya? @sound6. Wis, pasti udah pernah lihat kan. Walaupun jadi si Sound6 ini selalu ngomongnya bahasa Inggris, orang Indonesia coy. Nah, rumahnya di Jakarta Timur, anak Jakarta Timur ini. Jadi aja gue undang buat bantuin K2G untuk camera comparison ini, sekaligus memberikan insight yang gak bias ya. Jadi ada 3 orang, kita dengan punya experience dengan smartphone masing-masing, kita juga punya kesukaan masing-masing, tapi kita mencoba untuk tidak bias. Bro, ngomong-ngomong, lu sendiri pakai yang handphone yang lu pakai itu apa aja, bro? Jadi pertama ada yang Oppo Find N3, terus ada juga iPhone 15 Pro Max, dan yang ketiga juga ada Galaxy S23 Ultra. Dari semua smartphone yang kameranya TOP, kita pilih 5. Ada Pixel 8 Pro, ada Galaxy S23 Ultra, ada iPhone 15 Pro Max, Huawei Mate 60 Pro Plus, dan yang terakhir ada Oppo Find N3. Yes, ini adalah pertama kalinya sebuah handphone foldable masuk ke camera battle di K2G. Sebenarnya sebelum Oktober kita tuh impress banget ya mainnya sama Find X6 Pro. Tapi ternyata November ini kan keluar Find N3, which ternyata kameranya tuh juga luar biasa untuk ukuran foldable. Bukan untuk ukuran foldable aja ya, justru menurut gue tuh bisa bersaing dengan the big guns kamera di candy bar form factor sekalipun. Ya, jadi akhirnya kita diskusi, kita juga sempat ada polling ya di grup grup Telegram, dan mereka semua lebih kepengen tahu Find N3 ketimbang Find X6 Pro. Jadi ya udah kita decide untuk ditch Find X6 Pro dan include justru si Oppo Find N3. Ini pertama kalinya ya sebuah foldable masuk ke camera battle K2G. Oke, nggak usah pakai lama, sekarang kita langsung ambil semua handphonenya, coba jepret-jepret keliling-keliling di IDV. Let's go! Let's go! Sebelum kita mulai, mungkin buat kalian yang baru di sini bakal bingung ya kenapa yang dipakai komparasi adalah foto dengan manusia sebagai objek utama. Karena itu adalah jenis yang paling sulit. Foto dengan objek manusia paling mudah diidentifikasi kalau processing salah, warna lari, dan lain-lain. Makanya brand-brand gede kalau presentasi launching produk menggunakan manusia juga sebagai objek utama untuk menunjukkan kapabilitas kamera mereka. Lalu untuk mempersingkat durasi video, spek lengkap kamera masing-masing udah kami taruh di deskripsi buat kalian baca-baca. Alright, let's go! Pertama, foto dengan main camera di lighting ideal. Di full size, dalam kondisi pencahayaan bagus begini, jelas semua bakal bagus ya. Handphone flagship semua ini guys. Perbedaan hanya di karakter masing-masing HP aja, terutama white balance, saturasi, dan vibrance. Dan soal ini semua kembali ke preferensi masing-masing. Gue prefer Find N3 dan Pixel 8 Pro dari sisi white balance yang cukup netral, serta akurasi warna di mobil yang mendekati asli. Kalau kalian pick 3 yang lain juga fine-fine aja, terutama mungkin yang suka eye pleasing bakalan pick Mate 60 Pro Plus atau S23 Ultra. Walaupun begitu, N3 juga menurut gue nggak sempurna ya. Problem overexposure di highlight yang pernah gue sampaikan di video review muncul di sini. iPhone 15 Pro Max dan S23 Ultra menghandle highlight dengan baik. Ketika di crop pun semua masih bagus ya. Paling pixel aja yang mulai udah kelihatan noise dan artifacts, terutama di area rambut dan jok mobil. S23 Ultra juga joknya udah kelihatan noise, tapi masih mendingan.
Masih di kondisi good light dimana cahaya masuk dari luar berlimpah banget karena sekitar cafe itu kaca semua. Oke, trust me, biar kita nggak sekusam di iPhone. Lebih mendekati di Fine Entry Pixel atau S23 Ultra. Pixel 8 Pro problemnya di cooler white balance aja, jadi rona merah di skin tone bir kita rada nggak kelihatan. Di Mate 60 Pro Plus, bir kita malah jadi ekstra cantik dengan penambahan warna pink pada skin tone. Problemnya, rambut juga jadi kena magenta, padahal harusnya kecoklatan aja. Mate 60 Pro Plus juga dynamic range-nya kena hit di foto ini. Garis-garis vertikal dan horizontal di luar kaca udah nggak kelihatan, sementara di 4 HP lainnya masih kelihatan. Ketika ngomongin detail, yang paling unnatural adalah S23 Ultra karena berasa overprocessed dan noisy juga. Kelihatan tuh dari pori-pori dan noise di sekitar hidung atau dekat kerah baju. Pixel 8 Pro mendingan, tapi masih sedikit oversharpen kalau dilihat dari helai rambut yang mulai terlihat seperti ijuk. Ketiga HP lainnya bagus, dengan entry mungkin jadi pilihan ya kalau kalian suka detail yang nggak terlalu kena sharpening. Kita masuk ke kondisi yang lebih menarik buat nge-push kemampuan kamera smartphone flagship ini. Extreme Backlight. Wah, ini handphone dengan brand asal China kayaknya yang secara absolut lebih baik di kondisi seperti ini. iPhone kacau, objek jadi kebiruan gak jelas. Pixel lebih baik, tapi masihlah berasa birunya. S23 Ultra bagus juga dynamic range-nya, tapi malah skin tone jadi kemerahan. Fine Entry dan Mate 60 Pro Plus top abis dengan Mate 60 Pro Plus yang masih bisa bikin bir kita stand out dari background. Tapi Entry lebih baik soal halo atau white fringe di sekitar objek yang tidak seketara Mate 60 Pro Plus. Mate justru paling parah soal halo ini. Soal detail sih semua handphone bagus. Sedangkan dengan lensa ultra wide di backlight, gue pick Pixel 8 Pro yang secara overall maupun ketika di Pixel Pip terjaga antara warna, detail, dan noise level. Entry, objek utamanya tuh terlalu wash out walau detailnya bagus. iPhone hancur parah, kenapa deh? Kebiruan gitu dan noisy banget. Mate 60 Pro Plus terlalu gelap shadow areanya dan detail mulai terlalu halus. Dan S23 Ultra terlalu gelap foregroundnya. Balik ke kondisi good lighting, kali ini dengan ultra wide. Lagi-lagi semua bagus ya di kondisi cahaya berlimpah begini dari segala parameter. Perbedaan datang dari karakter masing-masing kamera seperti yang gue bilang tadi, dan juga FOV di mana Pixel 8 Pro itu yang paling lebar, Fine Entry paling sempit, dan 3 lainnya sama berada di tengah-tengah. Kalau dipaksa banget harus pick satu, gue akan pick S23 Ultra ya, karena langitnya menurut gue tuh paling ideal. Dibilang natural sih enggak, cuma ideal aja birunya. Tapi kalau ngomongin detail, S23 Ultra memang udah kehilangan tekstur di baju, padahal di 4 lainnya tidak begitu, serta udah mulai keluar noise-nya. Soal noise, iPhone juga nggak clean image-nya, sementara Pixel sedikit lebih baik. Balance yang tepat antara detail dan noise menurut kami masih Mate 60 Pro Plus dan Oppo Fine Entry. Hal ini juga sedikit banyak terkonfirmasi di shot berikutnya. S23 Ultra kalau nggak di Pixel Pip paling asik ya warnanya, diikuti Fine Entry, lalu Pixel. Sementara ketika di Pixel Pip, Entry paling bagus dengan iPhone, dan S23 Ultra paling kurang oke secara noise dan detail. Next, perbandingan lensa tele. Kelima HP ini optical zoom-nya beda-beda. Lagi-lagi, cek spek lengkapnya di deskripsi supaya tahu. Gue bakal compare di beberapa zoom level nih. Jadi di satu posisi zoom, bakalan ada yang memang makainya optical zoom, ada yang makainya hasil croppingan sensor. Pertama, di 3x nih. Artinya optical zoom di Entry, Mate 60 Pro Plus, dan S23 Ultra, dan croppingan main sensor di iPhone dan Pixel. Perlu di note, Mate 60 Pro Plus zoomnya beda dikit ya, di 3,5 kali. Dilihat full, gue suka Fine Entry yang netral secara white balance dan skin tone, dan S23 Ultra yang saturated dan menambah warna kuning dan pink di skin tone. Memang nggak natural, namun memberikan hasil yang eye pleasing. Itu diri kita di sini ekstra cantik di S23 Ultra. Mate juga mirip ya approach-nya, tapi dia cuma nambahin pink aja. iPhone rada kemerahan skin tone-nya, sementara Pixel terlalu bluish overall. Kalau ngomongin detail, iPhone paling kurang oke secara croppingan main sensor doang kan ya. Tapi amazingly, Pixel yang juga hanya memakai croppingan masih lebih detail loh daripada iPhone. Bahkan dia lebih detail dari S23 Ultra yang notabene optical zoom.
Lagi-lagi, walau S23 Ultra tidak sedetail Find N3 dan Mate 60 Pro Plus yang natural dan sharp detail optical zoomnya, atau bahkan S23 Ultra tidak sedetail Pixel, gue merasa detail di S23U ini masih cukup. Namun, dalam foto seperti ini justru semakin mendukung look cantiknya Birgitta. Ini padahal beauty-nya udah off loh ya. Lanjut ke 5X, artinya optical zoom di iPhone dan Pixel dan hybrid zoom dari lensa 3X di 3 HP lainnya. Dilihat full, bagus semua, kecuali mungkin Mate 60 Pro Plus ya, yang overall warnanya rada nge-wash out, mulai dari skin tone, warna kios makanan, dan lain-lain. Real testnya adalah ketika kita pixel peep. Yuk, yang anehnya justru yang optical zoom malah bukan yang terbaik di sini. iPhone itu terlalu noisy. Pixel terlalu agresif kontrasnya sehingga di bagian shadows detail malah berkurang. Yang stand out justru Find N3 dengan detail yang masih bagus walaupun hitungannya hybrid zoom. Mate 60 Pro Plus hybrid zoomnya tidak secanggih N3 soal detail terutama. Begitu juga dengan S23 Ultra. Terakhir di 10 kali, yang artinya cuma S23 Ultra yang pakai optical zoom di magnifikasi ini. Well, jelas dia yang terbaik ya karena masih natural detailnya walau udah terlihat noise sedikit-sedikit. Tapi soal warna makin beda ya sama yang lain. Ini di foto ketika senja tapi malah terlalu yellowish skin tone-nya kayak siang-siang. Pixel juga not bad walau udah nggak setajam S23 Ultra namun processingnya tuh berasa nggak over. Find N3 dan Mate 60 Pro Plus udah berasa banget hasil processingnya. N3 berasa di noisingnya sementara Mate mengambil jalan diffusing untuk handle noise. Jadinya rada glowing gitu image-nya. Kalau iPhone sih udah noisy banget. Soal selfie camera, yang paling gue nggak suka adalah di Pixel 8 Pro karena detail yang paling kurang oke, lalu kurang bersih gambarnya. Lalu disusul Mate 60 Pro Plus yang over sharpen banget. Gue suka skin tone di S23 Ultra, walaupun buat cewek pasti bakal pick Find N3 yang lebih eye pleasing dan cocok buat selfie. iPhone sih bagus ya, no complaints at all. Tapi jangan lupa, Find N3 punya Ultimate Selfie Mode, yaitu selfie menggunakan kamera belakang dengan cover screen sebagai viewfinder. Hasilnya spontan, mengungguli semua pesaingnya dari hampir semua parameter penilaian. Sebelum kita move on ke soal video, gue mau compare portrait shots dulu. Mirip case-nya sama tele, soal portrait ini magnifikasinya beda-beda ya, so framing pastinya bakalan beda juga. Yang keren soal separasi sih iPhone 15 Pro Max dan Mate 60 Pro Plus. Top abis itu, rambut-rambut yang atas masih nggak kena sikat, namun blur tipis-tipis aja. Soal karakter image sebuah portrait shot, sebenarnya lebih cocok di Mate ya, iPhone tuh real banget. Find N3 lumayan bagus separasinya 11-12 sama S23 Ultra. Cuma S23 Ultra berasa proses mukanya dan terlalu cool white balance-nya. Pixel sih soal separasi nggak oke ya, image quality juga kurang. Secara itu pakai 3 kali sensor crop. Eits, bentar dulu, gue mau info nih. Biasa kalau bawa banyak HP apalagi saat kamera battle begini, gue selalu siapin power bank. Soalnya kegiatan kita dari siang sampai malam. Nah, yang kali ini gue bawa adalah Acmic Digimax 10 berkapasitas 10.000 mAh. Yang gue suka, warnanya unyu dan ukurannya compact. Secara teknologi juga nggak play-play loh. Baterai yang digunakan di powerbank ini diklaim Acmic sama dengan yang dipakai di mobil Tesla. Wow, nggak sampai di situ. Acmic Digimax 10 juga didukung oleh fitur AI. Ada AI Charge untuk membantu mengatur arus listrik dan suhu yang paling optimal. Jadi charging speednya bisa maksimal. Ada juga AI Save, yang fungsi utamanya memberikan proteksi keamanan saat penggunaan. Buat yang penasaran, Acmic Digimax 10 mendukung protokol charging berbagai HP. Udah gue coba juga kok. Di HP Oppo, VOOC-nya ke-trigger. Di Huawei, Supercharge-nya ke-trigger. Terus di Samsung dan Pixel, fast charging-nya jalan. Di iPhone pun aman. Pastikan kabelnya gunakan Acmic Uniline. Yang C2C cocok buat device yang mendukung USB-C PD, sedangkan yang A2C cocok buat yang punya protokol khusus kayak Oppo dan Huawei. Kualitas kabelnya juga oke, secara udah tested. Tahan tekukan sampai 35.000 kali, goks. Buat yang mau beli produk Acmic, nggak usah ragu, kita udah sering pakai. Garansi mereka 18 bulan, rusak ganti baru. Dan box pembelian nggak perlu disimpan, nggak pakai ribet deh intinya. Dan yang lebih keren lagi, bisa diklaim berkali-kali. Linknya gue taruh di deskripsi. Gas! Masuk ke video 4K 60 fps semua nih ya. Pertama kita cek stabilisasinya dulu.
Sebenarnya di kondisi gue nge-record jalan mundur begini, stabilisasi semuanya bagus ya. Kalau ada perbedaan ya minim, nggak terlalu penting dibahas. Cuma yang gue notice ketika gue bergerak slide ke kiri kanan sambil panning, Mate 60 Pro Plus rada ngelawan pergerakan gue, jadinya berasa menghentak-hentak. Lalu soal image quality, let's freeze dulu framenya di kondisi yang semi backlight ini. Semuanya dynamic range-nya top ya, kecuali Mate 60 Pro Plus yang udah overexpose langitnya. Kalau ngomongin sharpness sih iPhone sedikit lebih sharp dari yang lainnya, nggak jauh tapi. Antara Mate 60 Pro Plus, Pixel 8 Pro, dan S23 Ultra bersaing banget video quality-nya. Cuma Pixel 8 Pro punya penyakit noise di shadow area. Lihat tuh langit-langitnya, berasa banget. Apalagi kalau videonya udah kita play. Nah, kalau Find Entry itu berasa banget ya videonya hasil processing. Jadi rada nggak natural aja secara warna dan detail. Video selfie 4K 60 nih sekarang. Berhubung Find Entry kamera selfie-nya mentok di 4K 30, kita record pakai main camera aja dengan cover screen display. Sebelumnya sorry nih ya, biar kita lupa muter HP-nya jadi orientasinya portrait. Well, masih kayak tadi ya, Find Entry processed videonya, proses banget. Mate 60 Pro Plus a bit better, namun stabilisasinya paling kurang dan ngasih look yellowish. Gue paling suka masih hasil dari iPhone 15 Pro Max diikuti S23 Ultra. iPhone tuh kayak nggak ada jitternya gitu loh ketika langkah kakinya berat. Sementara S23 Ultra masih berasa dikit-dikit. Selanjutnya diikuti Pixel yang lagi-lagi terlalu cool white balance-nya dan masih suka berasa jitter. Sedikit note soal versatility ketika recording. Yang bisa pindah-pindah lensa di 4K 60 sambil record adalah iPhone 15 Pro Max, Mate 60 Pro Plus, dan Pixel 8 Pro. Kalau S23 Ultra cuma di 4K 30 fps bisanya, namun dia unggul di kemampuan switch ke selfie camera on the go, gak kayak handphone-handphone lainnya. Kalau Find Entry cuma bisa gonta-ganti lensa di 4K 30 fps aja. Nah ini udah mulai gelap, saatnya kita main nih indoor lighting. Yoi. Ini teman-teman gue nih men, dia pas gue dia tahu kita mau ke IDD, KIDD ini, Indonesian Design District. Ya betul. Nah ini tempatnya namanya Sleep & Co. Dia emang jualan banyak banget barang-barang yang berhubungan dengan kamar tidur. Iya. Dari matras, ya kan, bantal, guling, selimut, dan lain-lain lah pokoknya. Kursi pincet juga ada, dan kursi santai itu juga ada. Pokoknya kalian harus kesini kalau mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kamar tidur. Lengkap banget di sini. Bisa langsung hands-on nyoba, nggak cuma lewat katalog. Dan tempatnya itu cozy, mewah, asik banget. Cek Instagramnya Sleep & Co, udah gue taruh di deskripsi. Kita lanjut foto-foto. Oke, indoor lighting nih. Lampu ambience-nya warna kuning warm. Gue tuh kurang suka ya bagaimana Pixel selalu memilih untuk netralisir white balance sampai segininya. Bikin mood temaramnya tuh nggak dapet. Lalu imbasnya malah ke skin tone juga yang terlihat pucat. Yang lain nggak ada yang begitu loh. Sisanya sih sebenarnya soal selera aja. Gue suka semua 4 lainnya. Mungkin S23 Ultra rada kekuningan dikit, tapi masih fine banget. Kalau kita pixel pip, 3 teratas dalam soal detail adalah iPhone 15 Pro Max, Mate 60 Pro Plus, dan Pixel 8 Pro. Kalau suka yang minim sharpeningnya, sebenarnya bakalan pick Find Entry. S23 Ultra detailnya mirip Entry, cuma dengan noise yang lebih ketara aja. Plus, texture di kerah itu paling nggak kelihatan juga di S23 Ultra. Di kondisi lighting yang mirip, kita coba Tele 3X-nya ya. Ingat rule yang tadi, beda handphone, bisa optical atau croppingan yang dipakai, beda-beda. iPhone dengan croppingan main sensornya udah langsung out karena udah overprocess banget dan kotor image-nya. Pixel 8 Pro juga gue gak suka karena warnanya yang lari dari kondisi real, walau secara detail lebih natural dari iPhone. Mate 60 Pro Plus aneh processingnya serta warnanya. Yang bagus adalah Find Entry karena dari warna, detail, sharpness semuanya tuh pas. Kekurangannya datang dari highlight yang sedikit overexpose. S23 Ultra juga bagus ya dengan warna yang eye pleasing, detail oke, namun punya kekurangan di noise. S23 Ultra juga lebih bisa menghandle highlight daripada Find Entry. Sekarang Tele 5 kali. Wah ini sih jujur lightingnya tuh asli susah banget ya. Udah bukan kuning warm, tapi memang ke orange-orangean. Yang paling benar interpretasi warna adalah Pixel 8 Pro. Sementara yang paling salah adalah Mate 60 Pro Plus. iPhone terlalu merah, sementara Find Entry dan S23 Ultra mencoba netralisir warna sedikit dan masih oke. Soal detail sih Mate 60 Pro Plus dan S23 Ultra udah kalah duluan. iPhone berasa paling detail ya, walau dia prefer untuk tetap mempertahankan noise supaya terlihat lebih detail.
Pixel 8 Pro memilih untuk sedikit menghaluskan noise-nya, namun sedikit kalah detail dari iPhone. Find N3 yang pakai hybrid zoom masih bisa ngelawan dengan memberikan detail yang masih bagus serta noise level yang minimal, walau kita bisa lihat tipis-tipis jejak processingnya. Terakhir nih tele di 10X. Kalau lo berpikir S23 Ultra dengan optical zoomnya hasilnya bakalan jauh lebih baik, well, di kondisi seremang ini bukaan sempit serta ukuran sensor yang kecil di tele 10X S23 Ultra lumayan problematik. Sekilas memang bagus, seimbang dengan N3 dan di atas 3 smartphone lainnya. Namun kalau dilihat detail, noise-nya berasa. Jelas lebih dikit daripada iPhone ya, yang udah noisy banget sih, tapi ya udah berasa lah intinya. Justru N3 dengan sensor besar, bukaan lebar, walau sekedar hybrid zoom hasilnya lebih clean, masih tajam walau jelas hasil processing. Mate 60 Pro Plus sebetulnya tajam loh kalau kita focusing di alisnya Birgitta. Tapi overall mukanya jadi kayak berkabut, glowing dan diffuse banget. Nah kalau di Pixel udah 5 kali gue foto begitu terus hasilnya kayak apa ya, kayak nggak tajem aja, kayak nggak fokus. Padahal udah fokus. Keluar toko, kita coba di kondisi yang lebih gelap nih guys. Kalau pakai ultrawide sih yang paling usable adalah hasil dari Mate 60 Pro Plus ya. Overall scene lebih bright tapi nggak lebay. Noise-nya minim, highlights di belakang masih bisa dihandle dengan baik juga. Peringkat 2 harus pilih antara Find N3, Pixel 8 Pro atau S23 Ultra. Find N3 lebih gelap tapi lebih clean image-nya, sementara Pixel lebih gelap lagi sedikit dan desaturated skin tone-nya, namun clean image-nya. Sementara S23 Ultra lebih bright objek utamanya, namun kalau di Pixel Pip udah noisy. Nah kalau iPhone udah pasti paling terakhir ya, udah terlalu noisy. Di kondisi yang semakin gelap menggunakan main camera, ini artinya udah ke-trigger auto night mode semua nih ya. Tanpa di Pixel Pip, gue suka hasil S23 Ultra, Find N3, dan Pixel 8 Pro. Gue condong ke S23 Ultra dan N3 sih, karena kepekatan langitnya tuh masih dapat banget dan skin tone Birgitta on point. Mate 60 Pro Plus tuh terlalu bright ya sehingga skin tone jadi pucat. Sementara iPhone kekuningan cenderung hijau malah. Kalau di Pixel Pip kelihatan ya iPhone over sharpen, Pixel 8 Pro detailnya satu level di bawah Mate 60 Pro Plus. Terus S23 Ultra tajam tapi mulai keluar noise. Walaupun ya masih dalam tahap wajar. Sementara Find N3 menurut gue pas aja ya balance antara noise yang hampir nggak ada serta ketajaman yang masih lumayan. Terakhir, record video di 4K 30 fps dalam kondisi low light. Kalau tadi perekaman video Find N3 kita selalu lihat overprocess, di kondisi begini justru processingnya bikin hasil perekaman video di malam harinya bagus. Exposure-nya on point, warna masih keluar, detail pula. Baru setelahnya ada Mate 60 Pro Plus dan iPhone 15 Pro Max. Pixel udah gelap ya, namun masih lebih baik dari S23 Ultra yang gelap plus noisy pula. Alright, jadi itu adalah analisa kami bertiga lah ya soal hasil foto dan video dari kelima smartphone ini. Intinya, gini, Find N3 itu paling konsisten. Lu jepret kondisi apapun, lu bakal udah tahu hasilnya bakal kayak gimana. Minusnya di video ya, yang looks very processed, tapi sebetulnya processing itu works di low light video. iPhone masih gak konsisten ya, terutama soal white balance dan noise di ultra wide dan tele. Tapi masih tetap leading soal video depan belakang, kecuali video malam ya. Mate 60 Pro Plus udah nggak sewah Mate 50 Pro tahun lalu. Di sini kita sering berasa dia overprocess dengan inkonsistensi di sana sini juga. Soal tele juga dia nggak capable beyond optical lens-nya. Videonya juga belum di level iPhone dan S23 Ultra. Pixel 8 Pro bagus-bagus aja, lumayan rata kemampuannya antara foto dan video. Kita apresiasi kemampuan dia di 3x ya, walau cuma crop dari main sensor. Lebih bagus lah dari 3x di iPhone. Problem utama dia di white balance dan noise. Di terang pun noise-nya udah berasa, terutama di shadow area. Sampai video 4K 60 fps pun bisa terlihat noisy. S23 Ultra itu overall juga bagus. Arahnya seringkali ke eye pleasing, terutama kalau di-link sama skin tone orang. Nggak natural tapi eye pleasing dan no complaints. Pasti orang yang nyari foto kayak gitu. 10 kalinya juga di good lighting nggak ada lawan. Videonya juga bisa bersaing dengan iPhone. Problem utama dia cuma di noise yang konsisten hadir hampir di semua kondisi.
Nah, gimana Vin? Menurut lo, yang mana yang paling lo suka? Lagi-lagi ini semua subjektif banget ya. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, wah itu silahkan banget. Drop komen di bawah. Dari semua gambar yang ada di camera comparison ini, kalau menurut gua, ringkil pertama jatuh kepada Oppo Find N3. Alasannya simple sih, karena Find N3 adalah yang paling konsisten, dan gue udah nyaman juga sama fotonya yang sangat minim over sharpening dan over processing. Peringkat kedua ada Samsung Galaxy S23 Ultra, ketiga iPhone 15 Pro Max, keempat Huawei Mate 60 Pro Plus, dan yang kelima Google Pixel 8 Pro. Oke Vin, waduh ini sebenarnya mirip banget ya kayak pilihan K2G, cuma kita nggak pakai rank aja. K2G pick 2 berbasiskan dua alasan yang berbeda. Yang pertama Find N3 karena fotografinya juara banget dan konsisten. Videonya juga nggak jelek ya, cuma overprocess aja. Yang kedua adalah S23 Ultra, karena walaupun secara image quality overall bukan yang terbaik, at least dia cukup konsisten di berbagai kondisi. Dan yang terpenting, antara foto dan video tuh balance banget, nggak jomplang. Nah 3 lainnya tuh nggak jelek ya, namun terlalu inkonsisten, bisa bagus di satu senario, aneh di senario lainnya. Bro, by the way nih, thank you banget ya udah bantuin kita hari ini. Habis ini, kebanyakan handphone yang kita testing bakalan kita oper ke teman ponsel. Saya udah keluar nih ya, udah mau tutup tahun, tutup buku, saatnya jualnya di mana lagi kalau bukan di teman ponsel, ya kan? Link ke lapaknya udah gue taruh di deskripsi. Itu kan kalau handphone second. Kalau handphone baru yang unik-unik di Gondrai Store, ini banyak teman semua nih kita nih. Linknya juga tetap bakalan gue taruh di bawah. Alright, sekian aja video dari kami bertiga kali ini. Gua Alesa, Gue Alvin, gue Satish, and this is K2G. tuh racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.